Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di seminar kali ini, ya, masih dengan saya Mbak Rindang Adrai. Oke, malam ini kita akan membahas tema apa ini? Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai personal peace procedure, ya. Apa 3P ini? Oke, baik. Setelah kemarin kita membahas mengenai YKIPS, ya, dan juga tentang 5 penderitaan hidup kita, ya, bagaimana caranya membuat save itu lebih efektif. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas bersama mengenai personal peace procedure atau kita biasa menyebutnya dengan 3P. Apa sih 3P itu? Nah, 3P itu adalah rangkaian safety untuk detoksifikasi emosi. Sama dengan safe, cuman kalau safe kita lebih ke untuk penyakit-penyakit fisik. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit emosi atau sampah emosi kita sering menyebutnya emosi-emosi negatif, kita menyebutnya dengan personal peace procedure atau 3P ya, Bapak Ibu. Jadi rangkaian safety-nya untuk detoksifikasi. Nah, kenapa sih kita harus melakukan detoksifikasi hati gitu ya, emosi gitu ya, untuk meningkatkan kedamaian hati ya, hati kita untuk lebih plong, untuk lebih legowo, untuk lebih nggak ada beban gitu ya, nggak berat gitu, dan untuk meningkatkan prestasi hidup kita menjadi lebih baik lagi ya. Ini manfaat kenapa kita harus melakukan 3P Bapak Ibu ya. Oke, terus gimana sih caranya melakukan 3P itu sendiri gitu ya. Bapak Ibu di sini untuk menuliskan ya minimal itu 50 emosi negatif yang pernah Bapak Ibu alami. Ya, caranya dengan menuliskan ya, teknik dengan journaling ya. Jadi menuliskan 50 emosi negatif. Entah boleh di handphone atau boleh di kertas, tapi pastikan Bapak Ibu. Ini hanya Bapak Ibu yang tahu gitu ya. Tuliskan secara detail, semakin baik, semakin detail, semakin bagus Bapak Ibu ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, apalagi ada objek dan keterangannya. Misalkan saya kesel sama si A. Karena apa keselnya ya? Dijelaskan karena kejadiannya di mana dan seperti apa ya, kapan itu terjadi. Nah, semakin detail semakin bagus. Jadi Bapak Ibu menuliskan gitu ya, bagi yang sulit menuliskan gitu ya, menuliskan sampai 50 tuh nggak sampai misalkan. Nah, mungkin di situ masalahnya Bapak Ibu ya, karena saking banyaknya emosi negatif di diri kita sampai kita sulit menuliskannya. Ya, jadi dicoba Bapak Ibu, dicoba pelan-pelan satu persatu. Ketika Bapak Ibu menuliskan gitu ya, nanti pasti akan ketemu sumber permasalahan atau kita menamakan big monsternya itu, masalah emosi kita yang paling besar itu apa, kapan, di mana, siapa yang melakukan hal tersebut kepada kita gitu ya. Jadi semakin detail semakin bagus menuliskannya. Nanti akan kita shifting atau kita lakukan 3P ini satu persatu gitu ya, peace personal procedure. Nah, ketika nanti dalam perjalanan Bapak Ibu melakukan 3P, ada sampah emosi atau emosi negatif yang ternyata itu big monster kita gitu. Kita udah menemukan nih ketika kita nulis gitu ya. Wah, itu rasanya kayak bener-bener kayak apa ya, istilahnya berat gitu ya, istilahnya jadi kepikiran lagi masalah tersebut gitu, masanya, kejadiannya. Nah, nggak apa-apa, itu dituliskan aja Bapak Ibu ya. Jadi baiknya dalam satu hari, karena kita program di sini 21 ya, 22 days challenge gitu ya istilahnya, karena memang kita prosesnya hanya 3 minggu, jadi untuk menghabiskan 50 sampah emosi atau emosi negatif yang ada di dalam tubuh kita yang mau kita lakukan 3P itu, ya satu hari kurang lebih 2 sampai 3 emosi negatif yang perlu Bapak Ibu
lakukan 3P ya. Tuliskan aja semuanya ya, tuliskan sebanyak-banyak sampah emosi tersebut 50 aja Bapak Ibu ya, nggak perlu 100, 150, nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau kurang ayo dicari terus gitu ya. Mungkin aja dari satu big monster tadi itu ada turunan-turunannya lagi gitu ya. Semua emosi negatif tersebut tulis aja tanpa dipilah-pilih, tanpa dirasa nggak penting nih, udah lupa segala macam, nggak perlu ya. Istilahnya tulis aja tanpa disortir, tanpa dipikirkan ini itu, langsung dituliskan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu itu dibuat ranking urutannya dari yang paling besar masalahnya atau yang kita ngerasa ini besar banget nih masalah yang pernah saya lewatin gitu, bahkan masih kerasa getarannya sampai hari ini. Nah, itu ditaruh tuh di urutan-urutan yang uh, paling utama gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu berat untuk diselesaikan secara awal-awal gitu ya, boleh mulai dari kasus-kasus yang menengah dulu gitu ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya uh, emosi negatif yang ringan itu hilang dengan sendirinya ya, karena kita sudah menemukan emosi negatif yang terbesar yang ada di diri kita gitu ya. Nah, hal ini pastikan Bapak Ibu tidak ada orang yang mengetahui tulisan kita tersebut. Kenapa ya? Bisa jadi timbul percekcokan kembali gitu, muncul lagi nih istilahnya hal-hal baru gitu ya, permasalahan-permasalahan baru ya, jangan sampai itu juga terjadi. Nah, setelah kita melakukan 3P untuk 50 emosi negatif yang ada di diri kita, nah di sini ada di akhir nih, baiknya Bapak Ibu melakukan self compassion. Kenapa? Untuk supaya rasa-rasa yang ketika kita lakukan 3P tadi, kita bersihkan secara emosi. Nah, ini apa sih maksudnya self compassion itu? Penyimbang. Saat kita merasakan perasaan tidak nyaman, ketika menghadirkan kembali faktor emosi-emosi negatif yang pernah kita lalui atau yang saat ini sedang terjadi, itu kan suka timbul di hati tuh nggak enak lah, nggak nyaman ya. Supaya kita lebih nyaman Bapak Ibu, baiknya nih di akhir tuh melakukan self compassion. Caranya gimana? Ya Bapak Ibu bisa diam di saat, lalu seperti ini, seperti memeluk seseorang, cuman kita memeluk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita membayangkan membuat diri kita lebih nyaman gitu ya, dan boleh dibarengin dengan adanya doa-doa atau istilahnya kalimat-kalimat positif gitu ya. Entah terima kasih atas hari ini kita sudah melakukan 3P bersama gitu ya, supaya menetralisir juga perasaan-perasaan negatif yang ada di diri kita. Jadi penyeimbang nih Bapak Ibu ya. Jadi baik dilakukan setelah melakukan 3P tadi. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu mengenai personal peace prosedur ya. Semakin Bapak Ibu tuliskan, nanti akan muncul tuh masalah-masalah yang ternyata selama ini kita udah anggap selesai, kita udah anggap ya udah kita lupakan gitu ya. Ternyata masih teringat sampai saat ini. Nah, itu namanya masalah Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan masalah itu belum selesai. Ya, jadi emosi negatif tersebut masih ada ternyata di diri kita. Ya, jadi yuk kita mulai besok kita langsung praktekkan. Jangan lupa juga dibarengin dengan olahraga setiap harinya ya Bapak Ibu, supaya balance terhadap diri kita, supaya nggak lemes juga setelah kita melakukan 3P tadi ya. Nah, pokoknya tulis kalau belum sampai 50, cari terus Bapak Ibu, latihan terus 3P-nya setiap hari, dibuat ranking dari yang masalah paling besar gitu. Kita tuntaskan satu persatu. Minimal sehari 2 kasus sampai 3 kasus ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga 50 emosi negatif kita minimal gitu ya. Kita menemukan big monster kita dan itu kita bisa netralisirkan, jadi kita kayak ngerasa masalah yang tadinya besar banget gitu ya, kita jadi ngerasa kok kayak santai gitu, kayak hal-hal kecil kayak jadi pengen ketawain gitu, kok udah nggak ada rasa gitu. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu ya, saya bisa berbicara seperti ini karena saya mengalami sendiri gitu. Pada saat pandemi seperti ini, saya juga menjadi salah satu keluarga yang kehilangan
ayah gitu ya, karena pandemi, karena hadirnya COVID gitu kan, membuat banyak memori-memori di saya dan adik-adik saya gitu. Nah itu cukup berat di keluarga kami. Akhirnya saya melakukan 3P ini untuk menghilangkan kesedihan, dan itu berasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi silahkan langsung dipraktekkan personal procedure ini, dan jangan lupa untuk lakukan self compassion juga. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, seperti biasa kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan mengucap syukur bersama. Berhamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atau buat yang beragama lain, terima kasih atas pertemuan di malam hari ini ya. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung kita bahas di grup masing-masing ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.